suatu organisme itu pada suatu zigot ini akan berkembang menjadi tahapan berikutnya, yaitu blastosit. Nah, kemudian setelah blastosit ini menjadi gastrula, dan di gastrula ini akan terjadi suatu pembentukan organ-organ tubuh, baik itu lapisan luar ektodem, itu akan menjadi epidermis, yaitu menjadi sel kulit, akan menjadi ini neuron atau sel saraf dari otak, kemudian ada pigment sel, kemudian di sini dijelaskan juga akan menjadi sel gamet, baik itu jantan atau betina. Kemudian di lapisan endodem, lapisan dalam, akan menjadi sel ini paru-paru, kemudian sel tiroid dan sel pankreas, dan di mesodem ini akan menjadi otot kardiak, kemudian ada otot rangka, kemudian ada sel tubul dari ginjal, kemudian akan menjadi sel darah merah dan menjadi otot halus. Perkembangan makhluk hidup itu proses secara keseluruhan. Proses secara keseluruhan dari perubahan embrio menjadi fetus atau janin, kemudian lahir yang melibatkan beberapa tahapan, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah pembelahan sel-sel dalam tubuh, perbanyakan sel, kemudian ada pergerakan dan migrasi sel, kemudian akan terjadi diferensiasi sel atau penentuan suatu sel itu akan menjadi organ apa. Ketiga proses ini berjalan secara tumpang tindih di saat yang bersamaan. Nah, ini perkembangan dari makhluk hidup, contohnya pada hewan katak ya. Ini ada katak dewasa, jantan dan betina, kemudian ini sel gametnya, kemudian terjadi penyatuan, kemudian ini akan terjadi perkembangan selnya ini, terus melalui tahapan baik itu merula, blastula, kemudian menjadi blastosel ini, kemudian di sini pada tahap gastrula ini akan terjadi ini, akan terjadi diferensiasi dari selnya baik itu lapisan luar, tengah, dan dalam. Terus akan berkembang menjadi suatu ini zigot. Zigot akan berkembang menjadi katak muda dan katak dewasa. Nah, di sini setelah tahapan gastrula ini akan terjadi ini suatu pembentukan organ-organ tubuh, baik itu dari ekornya atau dari kepalanya. Nah, ini perkembangan dari suatu makhluk hidup bisa dilihat itu pada tahap-tahap awal, baik itu pada manusia maupun hewan lainnya, itu akan terjadi suatu kemiripan. Baik itu manusia masih memiliki ekor dan hewan lainnya. Tapi pada tahap selanjutnya itu, misalnya pada tahap gastrula, akan terjadi ini perbedaannya. Akan dilihat suatu perbedaannya. Nah, ini. Kemudian ini berkembang menjadi suatu janin. Dan akan terlihat lebih jelas lagi. Kemudian pertumbuhan terjadi penambahan jumlah sel, bahan inti dan sitoplasma, kemudian pergerakan sel di dalam tubuh, jaringan dan organ menempati lokasi yang spesifik. Untuk mencapai lokasi tersebut, sel-sel embrio harus bergerak, migrasi dengan cara yang terprogram, kemudian diferensiasi sel. Setelah menempati posisi baru, sel akan berdiferensiasi menjadi sel, jaringan, atau organ untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan lokasinya di dalam tubuh. Ini pengertian organogenesis dan morfogenesis. Morfogenesis itu perubahan bentuk luar, sedangkan organogenesis itu pengembangan organ-organ di dalam tubuh. Formasi produknya atau hasilnya berupa saluran sel saraf, badan sel saraf, dan semua ini sel yang berkembang dari 3 lapisan terminal. Kemudian organogenesis itu secara khusus menginisiasi atau memulai formasi perbentukan organ yang dimulai dengan jaringan yang berdiferensiasi sedikit ditemukan di awal embrio.
Dan menurut Webster itu adanya ini hipotesis, yaitu asal mula dan perkembangan pada organ tubuh. Nah, ini menurut Webster itu awal mula dan perkembangan tubuh makhluk hidup bisa dilihat di sini. Kemudian proses dan mekanisme organogenesis atau morfogenesis, apa yang memulai terjadinya proses organogenesis dan morfogenesis, dan kedua itu bagaimana proses dan mekanisme organogenesis, di sini akan dijelaskan. Nah, inisiasi proses organogenesis itu pada tahapan gastrula terjadi perubahan bentuk dan pergerakan sel menjadi 4 lapisan yang berkembang, yaitu lapisan luar, kemudian lapisan dalam, tengah, dan archenteral atau grossul. Kemudian akan berkembang lagi menjadi jaringan atau organ-organ. Nah, gastrula ini inisiasinya dari tahapan ini, morfogenesis dan organogenesis. Keempat lapisan itu akan menghasilkan jaringan utama, yaitu jaringan saraf, otot, penghubung, dan epitel. Kemudian di sini dijelaskan tidak ada hubungan antara lapisan awal dan jaringan dan tipe jaringan utama. Kemudian lapisan endodem atau dalam itu utamanya untuk jaringan epitel. Dan endodem ini secara spesifik menurunkan atau menghasilkan saluran pencernaan, paru-paru, liver, saluran urin, dan sel gamet. Nah, ini endodem. Dan ini hasilnya dari organ-organ yang dibentuk. Kemudian mesodem itu menjadi jaringan otot dan penghubung dan jaringan epitel. Mesodem itu secara spesifik menghasilkan rangka, otot-otot rangka, tulang kepala, dan rahang. Kemudian mesodem itu menghasilkan somit-somit. Bisa dilihat di sini ya, nanti somit itu apa di deskripsi. Kemudian menghasilkan segmentasi tubuh. Kemudian ektodem itu utamanya membentuk jaringan saraf, beberapa jaringan epitel. Secara spesifik membentuk otak, punggung, sistem saraf tepi, kulit, rambut, dan mata. Di sini dijelaskan awal mula perkembangan mesodem juga berkembang menjadi epidermis, saluran saraf, dan badan sel yang akan berkembang menjadi struktur lainnya. Kemudian mekanisme proses perkembangan yang termasuk organogenesis, bagaimana embrio yang satu sel zigot dapat berkembang menjadi organisme multiseluler, yaitu melalui tahapan pertumbuhan, pembentukan sel, pergerakan dan migrasi sel, dan diferensiasi sel. Migrasi sel ini menuju tempat yang spesifik akan menjadi peta takdir posisi selnya itu, yaitu di waktu, di tempat, dan waktu yang tepat. Pergerakan sel itu adalah pergerakan sel dari yang lahir di satu tempat, kemudian ke tempat yang berbeda di embrio atau janin. Kemudian adanya penambahan sel baru dari tipe sel yang ada, ini untuk menumbuhkan sel itu terus bertumbuh dan berkembang. Kemudian pada takdir sel itu masing-masing sel memiliki takdir sendiri di tempat akhirnya. Dari totipotensi itu dari banyaknya sel akan bermigrasi atau bergerak, dan di lokasi akhir akan terjadi pemasukan sel dan diferensiasi untuk jaringan dan organ-organ tertentu untuk mengembang fungsi tertentu, yaitu menjadi unipotensi atau menjadi sel yang khusus. Kemudian posisi sel. Pada hewan, pergerakan sel atau sekelompok sel sangat penting untuk mentransformasi embrio ke dalam 3 bentuk dimensi. Yaitu sumbu tubuh ada kepala sampai ke ekor, kemudian ada kiri kanan, depan belakang membentuk formasi bola tubuh. Kemudian perkembangan jaringan dan organ tersusun pada tempat yang spesifik. Nah, ini posisi dari selnya. Kemudian posisi sel mempengaruhi peta takdir dan derivat atau turunannya. Induksi mempengaruhi terjadi diferensiasi. Contohnya posisi notochorda akan menginduksi lapisan
luar, kemudian di sebelahnya membentuk lempeng saraf. Ini contohnya notochorda, ya di lapisan luar membentuk bulu saraf. Kemudian di sini ada program kematian sel, yaitu penghapusan sel dari sisi yang sudah ada. Catatan bahwa setiap struktur yang dihasilkan dalam struktur seluler yang lebih besar dan kelembagaan struktur memerlukan beberapa arti penghapusan dari sel yang berlebih. Sebagai contoh, perkembangan jari yang meliputi ini penghapusan jaringan yang dimulai ditemukan di antara jumlah jari. Misalnya pada kelainan suatu makhluk hidup, misalnya pada artis ya di India itu, dia kalau tidak dihapus terjadi program kematian sel itu akan membentuk suatu kelainan pada tubuh, misalnya pada jumlah jari, sehingga jarinya yang harusnya berjumlah 5 lebih dari itu. Kemudian ini ada sebuah variasi dari tempat yang benar dengan waktu yang benar. Kemudian gradien konsentrasi kimia itu menentukan posisi yang relatif. Maksudnya itu menentukan posisi relatif dari suatu sel itu, baik itu berkembang secara normal atau tidak. Kemudian inisiasi diferensiasi sel itu diatur oleh molekul RNA, baik itu dari maternal atau ibu dalam sitoplasma sel embrio akan memicu proses transkripsi dari genom embrio. Sitoplasma sel telur mengandung RNA, protein dan bahan lainnya yang berasal dari maternal berpengaruh terhadap awal perkembangan embrio. Sinyal yang dikode oleh genom dari sel embrio lainnya akan menduksi target sel. Kemudian sini diferensiasi perubahan pola ekspresi protein di sel akan mempengaruhi perkembangan dan pembelahan dari masing-masing individu. Kemudian diferensiasi ini terjadi tidak dapat kembali. Ini mengartikan bahwa sel embrio secara khusus akan menjadi lebih spesifik, tetapi hampir secara khusus lebih terspesialisasi, dan ini tidak diperlukan lagi menjadi sel yang lebih spesifik. Diferensiasi itu terjadi pada tingkat molekuler karena adanya ekspresi gen untuk menghasilkan protein tertentu, misalnya sel otot menjadi aktin dan miosin. Kemudian juga lingkungan di sekitar sel itu mengandung informasi sinyal berupa molekul kimia yang dikode oleh gen embrio, kemudian akan molekulnya ini dikirim ke sel target sehingga mengakibatkan perubahan pada sel target dan terjadi proses induksi. Dan induksi ini terjadi karena difusi molekul signal dan interaksi permukaan sel. Interaksi dan diferensiasi sel itu melalui yang pertama difusi substansi yang bekerja secara intraseluler baik melalui hormon, faktor pertumbuhan dan glukogen. Yang kedua, interaksi permukaan sel. Nah, ini mekanisme persinyalan sel. Baik itu secara difusi, sinyal difusi dilepas dari satu sel berinteraksi dengan reseptor pada sel target yang dapat bekerja di jarak yang berbeda. Kemudian ada kontak langsung, interaksi protein transmembran pada setiap sel menghasilkan produksi sinyal. Kemudian melalui gap junction ini atau celah pergerakan sinyal di antara sel yang Kemudian struktur membran sel itu mengandung mol adesi sel, adesi substrat, junction sel, dan reseptor. Permukaan membran sel berubah secara waktu dan tempatnya. Nah, ini contoh model diferensiasi, baik dari otot maupun sel darah merah. Ini juga, ini kontrol ekspresi gen tertentu, misalnya ada signal transduksi, kemudian ada hormon steroid. Induksi sinyal ini menghasilkan kombinasi faktor transkripsi,
Kemudian hormon steroid itu mengaktifasi reseptor interseluler yang bertindak sebagai faktor transkripsi, kemudian bergabung. Faktor transkripsi terikat ke wilayah kontrol di DNA, kemudian akan terjadi aktivasi gen atau penonaktifkan gen. Kemudian ekspresi gen dan pengaruh lingkungan. Diferensiasi itu dikontrol oleh program genetik dan dapat dimodifikasi oleh faktor lingkungan. Setiap sel itu memiliki komplement atau pasangan yang penuh DNA yang ada dalam organisme. Itu sel-selnya berbeda memiliki DNA yang sama. Dan tentu dalam beberapa sel harus diaktifkan dan pada sel lain itu harus dinonaktifkan. Jadi misalnya sel ini diperlukan oleh tubuh, maka dia akan diaktifkan. Jika tidak diperlukan, tentunya gen lainnya akan dinonaktifkan sehingga proses metabolisme baik itu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup akan berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana gen tertentu dalam beberapa sel itu akan menjadi aktif dan tidak aktif. Dua faktor utama sel yang mengatur aktivasi gen pada proses perkembangan itu ada di nukleus dan di sitoplasma. Kemudian ini di sel nukleus ya, ada kromosom, kemudian ada genom, gen atau DNA, kemudian akan direplikasi, ditranskripsi, kemudian di sini di transkripsi itu ada bahannya, ada RNA, tRNA, kemudian small RNA yang lainnya, kemudian ada regulator RNAS. Kemudian akan ditranslasi menjadi protein, ekspresinya berupa enzim, antibodi, reseptor, faktor transkripsi, dan protein struktural. Kemudian ini pengaturan ekspresi gen itu sama seperti sentral dogma biologi ya. Di sini akan terjadi replikasi, kemudian ada kontrol transkripsinya itu. Kontrol transkripsi maksudnya itu untuk melakukan proses transkripsi, baik itu akan berjalan atau tidak. Kemudian akan dihasilkan transit RNA utama. Kemudian ada kontrol processing RNA-nya itu menjadi RNA yang matang, dikeluarkan dari nukleus ke sitosol, kemudian akan diproses lagi melalui kontrol translasi menjadi suatu protein, dan proteinnya di sini akan dikontrol lagi menjadi protein yang aktif atau tidak. Dan hasilnya ini bisa menjadi protein yang aktif atau inaktif atau tidak aktif. Sel somatis pada mamalia itu memiliki 2 kopi genom, kontribusi nyata yang diberikan induk jantan dan betina pada anaknya akan menghasilkan berbeda-beda. Bagaimana gen yang diwariskan dari ibu dan ayah itu berbeda ekspresinya, itu terjadi itu penonaktifkan atau silencing pada salah satu kopi gen induknya melalui ini pembacaan genomik. Nah ini terjadinya diferensiasi ya. Diferensiasi itu menetapkan pola aktivitas gen. Pola aktivitas gen itu dilewatkan dalam sel saudara melalui mekanisme yang bermacam-macam. Baik itu kontrol feedback positif dari ekspresi gen dan interaksinya dengan gen lain, atau melalui metilasi DNA, kemudian perubahan penetapan kromatin, contohnya ini penonaktifkan kromosom X, kemudian itu ada pola aktivitas gen yang tersedia menjadi transfer nukleus yang diferensiasi selnya menjadi sel telur mendukung perkembangan embrionik atau transfederasi, misalnya ini sel pigmen dari retinal mata. Kemudian genomic imprinting itu suatu proses epigenetik yang dinamis yang terlibat dalam pengaturan ekspresi sebagian kecil dari genom dia melalui proses modifikasi struktur DNA.
memberikan efek terhadap fenotip pada setiap generasi harus mampu dihapus atau dibentuk. Sebentar saya minum dulu ya. Iya, Pak.